Marhaban a'izza'il musyahidin wat-tullab min aina ma syi'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata pelajaran bahasa Arab tingkat SMP atau MTS sederajat untuk kelas 7. Dan pada kesempatan kali ini pula saya akan menjelaskan bagian pertama, bab pertama Ad-Darsul Awal, yang akan saya bagi menjadi 4 pertemuan, dan kali ini adalah pertemuan yang pertama. Dan 4 pertemuan itu adalah kita yang pertemuan pertama membahas tentang isim isyarah dan mufradat-mufradat yang berkaitan dengan materi. Kemudian yang pertemuan kedua itu kita akan membahas tentang tarokib atau tarkib, yaitu susunan kata bahasa Arab. Di sini ada klasifikasi isim domir muttasil dan domir munfasil. Kemudian yang pertemuan ketiga itu akan dijelaskan mengenai tentang kata sapaan atau ungkapan sapaan. Kemudian yang pertemuan keempat dari bab 1 ini itu kita akan pengulangan cara penyampaian, baik penyampaian ataupun secara tulisan, ini yang terkait dengan materi-materi yang telah dipelajari sebelum-sebelumnya. Nah, dengan demikian silahkan kalian, khususnya untuk anak-anak kelas 7 sederajat dimanapun kalian berada, silahkan menyimak dengan teliti dan seksama. Jangan lupa setelahnya itu kalian mencatat, karena bisa diibaratkan kalau mencatat ilmu, suatu ilmu itu seperti seekor kambing peliharaan, jika tidak diikat maka akan lepas. Nah, begitupun ilmu, jika kalian tidak mengikatnya dengan tulisan, bisa saja ilmu itu cepat kemana saja hilang. Tapi ketika kamu menulis, di samping kalian melatih untuk menulis, kalian juga sudah membaca 3 kali dalam menulis. Banyak manfaatnya, jadi jangan malas dan silakan menyimak. Nah, untuk pelajaran bahasa Arab kelas 7 dalam pertemuan pertama kali ini yang akan kita bahas adalah Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama, At-Ta'rifu bin Nafsi wal 'Amilina fil Madrasah, yang artinya memperkenalkan diri dan memperkenalkan pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan yang ada di seputar sekolah. Dalam pertemuan pertama, bab pertama ini yang akan kita bahas ada 2, yaitu isim isyarah dan al-mufradat yang berkaitan dengan materi perkenalkan atau memperkenalkan diri, ya. Dan dalam mufradat ini yang akan kita bahas ada 2, yaitu rijalul madrasah atau yang disebut warga sekolah, dan juga al-amkinah fil madrasah, fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Kita kembali ke awal. Nah, untuk yang pertama, isim isyarah, kata tunjuk. Kalau dalam bahasa Indonesia, isim isyarah itu kata tunjuk. Ismun isyaratun. Dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk terbagi 2. Ada kata tunjuk dekat dan ada kata tunjuk jauh. Dalam bahasa Arab pun demikian, ada kata tunjuk dekat dan ada kata tunjuk jauh. Hanya saja yang membedakan dalam bahasa Arab adalah dibedakan dari bentuk jenis kalimatnya. Ada muzakkar, ada muannas. Nah, untuk kata tunjuk dekat, muzakkar, ini adalah hadza, artinya ini. Kemudian kalau untuk muannas, hadzihi, artinya ini. Dan untuk kata tunjuk jauh dalam bahasa Arab, untuk muzakkar yaitu dzalika, dan untuk muannasnya adalah tilka. Nah, kemudian
karena kita membahas tentang bentuk jenis, maka akan kita bahas tentang bentuk jenis kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, bentuk jenis kalimat di dalam bahasa Arab ini ada dua, mu'annas dan mudzakkar. Apa yang disebut mu'annas? Mu'annas adalah bentuk jenis perempuan atau bisa juga disebut bentuk feminin pada kata benda, pada isim, kalimat bahasa Arab, dan lain-lain. Dan ciri pada umumnya yaitu pada kata benda dan isim lainnya dalam kalimat bahasa Arab, pada umumnya ciri yang kalimat atau lafadz yang mufrad itu terdapat tak marbutoh pada akhir tulisannya. Nah, tak marbutoh ini seperti ini. Ini yang bulat ini biasanya tak marbutoh yang terpisah dari huruf lainnya dalam satu kata. Dan yang ini biasanya tak marbutoh yang penulisannya tersambung. Dan cara penulisan ini itu mungkin nanti akan dibahas di dalam cara penulisan huruf hijaiyah di channel yang lain. Kemudian yang mudzakkar. Bentuk jenis kalimat dalam bahasa Arab diantaranya adalah mudzakkar yang kedua, yaitu bentuk jenis laki-laki atau bentuk jenis maskulin pada kata benda, isim, kalimat atau kalimat atau lafadz bahasa Arab. Dan ciri pada umumnya ini kebalikan daripada ciri mu'annas, tidak ada tak marbutoh pada akhir kalimatnya. Tentu saja hal ini pada umumnya pada kata benda ya, tapi kalau untuk isim isyarah ini hanya dibedakan dalam bentuk tulisan dan ungkapan. Hadza, zalika itu untuk mudzakkar, yang muannasnya hazihi dan tilka. Hadza, hazihi artinya ini, kata tunjuk dekat, zalika dan tilka artinya itu dalam kata tunjuk jauh. Dan ini nanti akan dibedakan untuk penggabungan kata selanjutnya. Kita lanjut dulu. Kemudian selanjutnya ini ada catatan untuk bentuk jenis ya. Dalam bentuk jenis ini ada beberapa kalimat yang tidak pada umumnya sesuai dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan di sini. Jika pada nama orang, misalkan nama orang ya, nama orang laki-laki, dalam bahasa Arab ada tak marbutohnya, Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini bukan mu'annas, walaupun di sini ada tak marbutoh, tapi Abu Hurairah ini adalah bentuk jenisnya mudzakkar, tidak umum ya. Bentuk jenisnya mudzakkar. Kenapa? Karena di sini ada abu. Abu itu artinya bapak. Nah, bapak ini sudah kita ketahui yang namanya bapak itu adalah laki-laki, maka itu termasuk bentuk jenis laki-laki atau mudzakkar. Ada juga kata Zainab. Misalkan Zainab. Di sini bentuk jenisnya adalah Zainab. Namanya Zainab itu adalah perempuan. Maka bentuk jenisnya juga perempuan atau mu'annas, meskipun tidak ada tak marbutohnya. Nah, ini banyak sekarang ini nama-nama orang ya, nama-nama orang, nama-nama kalian juga mungkin ada yang bukan seperti kata seperti nama Fatimah, Hamidah, Aisyah, ada itu pakai tak marbutoh semua, walaupun dalam tulisannya kita tidak bisa bahasa Arab pun kalau dalam tulisannya itu sudah perempuan ya, sudah mu'annas. Tapi kalau kita bisa baca, walaupun ya itu perempuan bentuk jenisnya ya, tidak seperti kata Zainab. Misalkan Zainab, wah itu laki-laki, bukan, namanya Zainab itu adalah perempuan, maka bentuk jenisnya perempuan. Seperti juga nama-nama nanti, nama-nama seperti kalian, misalkan Mutiara, Anissa, terus ada nama-nama misalkan Aida,
itu juga tidak ada tak marbutohnya, tapi kita sudah tahu bahwa itu nama itu milik perempuan, bukan milik laki-laki. Seperti itu. Maka walaupun tidak ada tak marbutohnya, maka yang mencirikan wanita itu adalah disebut mu'annas. Nah, ada juga pengecualian, nanti mungkin kalian akan ada di kelas di pelajaran-pelajaran selanjutnya, yang tulisannya tidak ada tak marbutoh, tapi bentuk jenisnya mu'annas, itu banyak. Seperti nanti benda-benda langit, matahari, bulan, bumi. Itu biasanya tulisannya itu tidak terdapat tak marbutoh, tapi masuknya bentuk jenis perempuan. Nah, ini yang kalau ini nanti kita mempelajarinya untuk bahasa Arab lebih lanjut ya. Yang penting kalian tahu dulu dasar-dasarnya. Yang ini ciri-cirinya pada umumnya, dan pengecualian kalian tahu nama yang menunjukkan perempuan walaupun tidak ada tak marbutohnya, ya bentuk jenisnya muannas. Nama profesi, nama sapaan, nama sebutan, itu juga yang tidak ada tak marbutohnya. Kalau dia menunjukkan perempuan, maka itu termasuk muannas. Begitu juga sebaliknya. Udah paham ya? Kalau belum paham, nanti bisa ditanyakan di forum pertanyaan. Kemudian kita akan membahas yang selanjutnya. Nah, itu tadi tentang isim isyarah dan bentuk jenis. Kita masuk ke dalam mufradat. Yang akan dibahas adalah mufradat yang berhubungan dengan at-ta'rifu bin nafsi wal amilina fil madrasah, dengan memperkenalkan diri dan pegawai-pegawai yang ada di lingkungan sekolah. Ada 2 pembahasan, yaitu rijalul madrasah. Mufradat yang termasuk ada di dalamnya adalah rijalul madrasah, yang artinya warga sekolah. Yang pertama yaitu ada thalibun. Nah, dilihat sekarang di sini ada contoh-contohnya, yang mana muzakkar, yang mana muannas, kita telah ketahui nih. Ada perbedaan. Thalibun, thalibatun, itu artinya mahasiswa. Tilmidun, tilmidatun, siswa, murid atau pelajar. Kita bedakan. Nah, di sini ada perbedaan juga. Yang bisa tersambung seperti ini tak marbutohnya, yang tidak bisa tersambung bulat seperti ini tak marbutohnya. Kemudian ada ustadzun, ustadzatun, guru besar atau master, atau bisa juga kalau di sini kita nyebut guru-guru dengan kata ustadzun, tidak apa-apa, kita menghormati. Mudarrisun, mudarrisatun, guru, pengajar, instruktur, sama ini sinonim ya. Shadiqun, shadiqatun, sahabat, atau sahibun, sahibatun, sahabat, kawan, teman, sama. Muwazzafun, muwazzafatun, karyawan atau pegawai atau pejabat. Nah, guru-guru ini termasuk muwazzafatun, karyawan-karyawan juga termasuk muwazzafatun, sama pegawai sekolah. Muwazzafatul madrasah berarti pegawai sekolah. Nah, ini masih termasuk warga sekolah. Bawwabun, bawwabatun, satpam, penjaga pintu. Ba'iun, ba'iatun, penjual atau pedagang. Khadimun, khadimatun, pembantu atau pelayan. Kalau di sekolah biasa disebut khadimun itu adalah OB, office boy. Kalau khadimatun ini jarang-jarang kalau ada di sekolah ya, office girl. Kita bisa nyebutnya bahasa Inggris.
khadimatun. Nadhirul madrasah, nadhiratul madrasah. Ini artinya pengawas sekolah. Aminul maktabah, aminatul maktabah, pengurus atau kepala perpustakaan. Mudirun, mudirotun, direktur atau kepala. Mudabbirun, mudabbiratun, atau pengatur atau tata usaha. Nah, di sini nih ada direktur kepala. Kalau misalkan mudirul madrasah, berarti kepala sekolah. Kepala sekolahnya laki-laki. Kalau kepala sekolahnya perempuan, berarti mudiratul madrasah. Mudiratul madrasah, kepala sekolah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang penggunaan kata isim isyarah tadi yang telah diterangkan dengan mufradatnya yang telah kita terangkan juga, yaitu dari rijalul madrasah dan al-amkinah fil madrasah. Jadi ini penggunaan isim isyarah dengan mufradatnya itu harus disesuaikan dengan bentuk jenis kalimatnya. Jika mufradatnya menunjukkan muannas, maka isim isyarahnya juga harus muannas. Dan sebaliknya, jika mufradatnya menunjukkan muzakkar, maka isim isyarahnya juga harus muzakkar. Contohnya hadza tilmidun. Ini untuk muzakkar. Tilmidun, seorang murid laki-laki. Maka isim isyarahnya yang menunjukkan adalah pakai hadza yang muzakkar. Hazihi tilmizah, ini muridnya perempuan, maka yang menunjukkan kata tunjuk yang menunjukkan murid tersebut harus juga dari muannas. Dzalika maqsafu. Nah, ini al-maqsaf itu tidak ada tak marbutohnya, berarti ini adalah bentuk jenis laki-laki atau muzakkar, maka memakai kata dzalika untuk kata tunjuk jauh atau kata tunjuk dekatnya hadzal maqsaf. Begitu yang ini tilkal maktabah, karena al-maktabah ini bentuk jenisnya perempuan, terdapat tak marbutoh di sini, maka kata tunjuknya juga harus perempuan atau muannas. Tilkal maktabah atau hazihil maktabah. Tergantung kalian memaksudkan kalimatnya untuk apa. Nah, demikianlah pemaparan dan pembahasan mengenai materi bab 1 pertemuan pertama. Kalian jangan melupakan apa yang telah kalian pelajari hari ini, karena ini terkait juga dengan mata pelajaran bab 1 yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Boleh kalau ada kritikan nanti di forum tanya jawab atau kritik dan saran ya di forum tanya jawab. Saya terbuka untuk itu, untuk memperbaiki lagi dengan seksama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.